Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gue baru aja maraton Boku no Hero Academia Season 4 beberapa kali dan nemu beberapa detail yang menarik. Kalau kalian pengen nonton anime ini, kalian bisa nonton anime ini secara gratis dan legal di aplikasi Ikigi. Awalnya, gue pengen buat detail kecil Season 4 dan Season 5 secara bersamaan, tapi sepertinya lebih baik gue buat terpisah aja lah. So, ini dia sedikit detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Boku no Hero Academia Season 4 beberapa kali. Detail pertama, si reporter yang datang ke asrama kelas 1A sengaja menyembunyikan kekuatannya dengan mengambil foto menggunakan kamera fisik. Tapi ketika dia berbicara dengan Midoriya, akhirnya dia ngomong kalau dia mampu memunculkan lensa dari seluruh tubuhnya. Nah, kalau kalian sadar, pupil mata sebelah kirinya berbentuk seperti lensa kamera. Jadi mungkin saja si reporter itu bisa mengambil foto tanpa harus memunculkan lensa di tubuhnya karena mata kirinya bisa berfungsi sebagai lensa kamera. Bukti yang memperkuat asumsi ini karena si reporter itu ngomong kalau dia menyalakan kameranya tanpa sadar ketika dia masih kecil. Dan kalau kita lihat, mata kirinya sudah berbeda semenjak dia masih kecil. Ini artinya, foto yang diambil pada saat itu mungkin berasal dari pupil mata kirinya. Detail kedua, sesaat sebelum Uraraka menengok keluar untuk melihat Deku dan si reporter, sekilas bisa kita lihat Asui yang sedang mengoleskan sesuatu ke lengannya dan ada semacam toples di atas meja. Mungkin itu adalah bahan kosmetik untuk perawatan kulit, atau mungkin juga itu adalah bahan yang membuat kulit Asui agar tetap lembab. Karena kalau nggak salah satu sifat alami kodok adalah kulitnya selalu basah. Detail ketiga, kalau kalian perhatikan figur All Might yang paling kiri di gambar ini, sekilas terlihat kalau itu adalah figur All Might tanpa busana. Tapi setelah gue perhatikan lagi, ternyata itu figur All Might yang lagi pakai jas warna kuning. Detail keempat, gue butuh 4 season untuk sadar kalau ternyata dasinya Deku pendek sendiri dibandingkan teman-temannya yang lain. Tapi detailnya bukan di situ. Kalau kalian perhatikan di episode 23, di sini Deku bisa pakai dasi yang panjang. Ini berarti alasan kenapa dasinya Deku pendek sendiri antara dia memang sengaja ingin menggunakan dasi yang pendek atau dia sebenarnya nggak tahu cara pasang dasi dan dasi panjang yang dia pakai di episode 23 ini dipasangkan temannya. Detail kelima, di salah satu billboard di episode 7, kita bisa melihat gambar Dragon Hero Ryukyu yang menjadi modelnya. Ini berarti sama seperti Snake Hero Uwabami, Dragon Hero Ryukyu juga memiliki kerjaan sampingan sebagai model. Detail keenam, di bagian akhir season 3, Deku mulai menggunakan arm sleeve untuk mempercepat pemulihan lengannya. Nah, Deku berhenti menggunakan arm sleeve ini ketika masuk episode 7 season 4. Detail ketujuh, di awal episode 5, kita diperlihatkan Fat Gum yang sibuk memakan takoyaki. Lalu di ending season 4, kita juga diperlihatkan gambar Fat Gum yang sedang memegang takoyaki. Bahkan di salah satu episode, ternyata Fat Gum memiliki alat menggoreng takoyaki di dalam kantornya. Ini membuktikan kalau Fat Gum sangat suka makan takoyaki. Nah, sekarang coba perhatikan billboard yang ada di episode 5. Setidaknya dari pengamatan gua, ada sekitar 5 billboard takoyaki di lokasi yang berbeda. Dengan kata lain, ada 5 kedai takoyaki yang berjualan dalam satu distrik. Sehingga mungkin saja alasan kenapa Fat Gum mengambil rute patroli di tempat ini karena ini adalah surga bagi penikmat takoyaki. Detail ke-8, karena kemampuan Hamajiki adalah mengubah bentuk tubuhnya sesuai dengan apa yang dia makan, makanya dia sengaja tidak menggunakan sepatu karena sepatunya bakalan rusak jika dia mengubah kakinya. Detail ke-9, setelah Hamajiki mengalahkan 3 orang Yakuza, dia mengikat mereka semua dan dia menggunakan tiang kecil untuk mengikat kepala si Yakuza tukang makan. Nah, ini adalah detail yang bagus karena kekuatan orang itu membuat dia bisa memakan apa saja tanpa pernah merasa kenyang. Orang ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan terikat dengan kondisi kepala yang dibiarkan begitu saja. Makanya kepalanya pun harus diikat. Detail ke-10, kayaknya pertarungan Chisaki melawan Deku di episode 13 mengambil referensi dari pertarungan Saitama melawan Genos yang ada di episode 5 One Punch Man. Sebagai bukti, bakal gue tampilin scene per scene-nya. Nah, ini dia yang namanya amati tiru modifikasi. Ini adalah sebuah apresiasi yang sangat besar untuk One Punch Man, karena saking bagusin pertarungan Saitama melawan Genos, ada anime lain yang mencoba menggunakan scene itu sebagai referensinya. Detail ke-11, kalau kalian perhatikan scene ini, batu yang ada di perutnya Night Eye ditempel dengan lakban putih. Gue paham dasar berpikirnya, kalau tubuh kita tertusuk sesuatu, kita tidak boleh melepas benda yang menusuk itu karena akan membuat kita kehilangan banyak darah. Tapi masa iya lu gunain lakban buat nempelin batu yang ada di perutnya orang? Mana sedikit pula lakbannya lo.
12. Gue tertarik dengan teori kiamat keganjilan kekuatan. Orang ini ngomong, semakin bertambahnya generasi, kekuatan menjadi tercampur dan semakin dalam. Kekuatan yang lebih hebat dan rumit akan lahir hingga suatu hari nanti kekuatan itu tidak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Nah, poin yang ingin gue garis bawahi adalah semakin bertambahnya generasi, kekuatannya menjadi semakin tercampur dan semakin dalam hingga menyebabkan kekuatan yang lebih hebat akan lahir. Artinya, generasi yang lahir lebih lama akan memiliki quirk yang secara alami lebih kuat dibandingkan mereka yang lahir lebih dulu. Teori ini bisa menjelaskan kenapa Eri memiliki kekuatan yang sangat hebat karena dia termasuk salah satu generasi baru yang disebutkan dalam teori ini. Teori ini juga sangat bagus karena bisa digunakan sebagai alasan kalau suatu saat nanti muncul sosok penjahat yang lebih kuat daripada All Might ataupun All For One. Karena dia adalah salah satu generasi baru yang memiliki quirk lebih kuat. Andaikan kalau teori ini tidak ada dan tiba-tiba nanti muncul sosok yang lebih kuat daripada All Might, orang-orang pasti bakalan kesal, sama seperti yang terjadi di Boruto karena tiba-tiba musuhnya jauh lebih kuat daripada Naruto dan Sasuke. Padahal di ceritanya Naruto, dia bisa ngalahin Madara bahkan Kaguya yang diberi kesan sebagai ninja terkuat. 13. Ada alasan kenapa Eri datang ke UA dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Seperti yang kita tahu, seluruh lengan dan kakinya Eri dipenuhi luka bekas eksperimen. Hal ini pasti akan sangat menarik perhatian jika ada anak kecil yang berkeliaran dengan banyak luka di tangannya. Makanya untuk menghindari hal ini, mereka sengaja menutupi lengan dan kakinya Eri dengan membuat dia memakai pakaian lengan panjang. 14. Kalau dilihat dari scene ini, Amajiki sedang berada di belakang kamera. Ini berarti Hado sedang dalam sesi pemotretan dan mungkin saja salah satu syarat untuk mendaftar kompetisi kecantikan adalah dengan melampirkan foto mereka. 15. Gua rasa ada plot tersembunyi di episode 23 atau mungkin hanya kesalahan animasi. Ketika Deku sampai di gerbang sekolah, kalau kalian perhatikan di gerbang itu ada dua gambar yang tertempel, yaitu gambarnya All Might dan Midnight. Lalu di akhir episode 23, pada saat festival budaya selesai, Deku kembali lagi ke depan gerbang dan gambar yang tersisa di gerbang itu hanyalah gambarnya All Might. Nah, pertanyaannya, kemana gambarnya Midnight Sensei? Apakah dicuri seseorang atau memang lupa digambar? 16. Di ending season 4, kita diperlihatkan satu gambar di mana Hawk kecil sedang berlatih menggunakan kekuatannya dengan mata tertutup. Nah, kalau saja gambar ini canon, maka ini bisa menjelaskan kenapa di episode 24, Hawk dapat mengendalikan sayapnya tanpa perlu menoleh. Dan detail terakhir, masih tentang ending season 4. Gue dapat detail ini setelah ada yang nge-DM dan ngasih lihat cuplikan TikTok. Jadi bakal gue tampilkan kredit di video ini untuk mereka berdua. Kalau kalian perhatikan scene di ending season 4, ada satu scene yang memperlihatkan kamarnya Deku. Nah, di dinding kamar itu ada posternya All Might perayaan 10 tahun yang sebelumnya muncul di episode 3 di dalam kantornya Night Eye. Karena Deku ngomong kalau itu adalah poster langka yang tidak diperjualbelikan, ini berarti poster yang ada di kamarnya Deku adalah miliknya Night Eye. Jadi setelah Night Eye meninggal, Deku mewarisi semua barang koleksi milik Night Eye. Tapi bisa saja scene ini nggak canon. Nanti bakal gue pastikan lah di season 5. Andaikan kalau di season 5 scene ini muncul lagi, artinya bisa dipastikan kalau Deku memang mewarisi barang itu. Oke, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Boku no Hero Academia season 4 beberapa kali. Wow, cukup mengejutkan. Walaupun awalnya gue agak malas nonton Boku no Hero Academia, ternyata sekarang gue malah maraton animenya berkali-kali sampai season 4. Nanti kalau season 5-nya sudah kelar, gue bakal coba lanjut lagi detail kecilnya. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Korntal. Hey Kevin. Ada dari Danko-kun. Bang, kata teman gue, setiap lagu opening dan closing ada petunjuk untuk season selanjutnya, kayak gambar atau lagunya. Gue nggak tahu konteks Saweria ini apa, tapi mungkin lagi ngomongin Your Lie in April. Ada dari Yellow Dollar Lovers. Bang, voting bahas dan detail kecil Sumatsu no Harem kalau udah keluar animenya dan dah tamat, yes atau no. Masih dari Yellow Dollar Lovers. Bang, voting bahas dan detail kecil anime Sumatsu no Harem kalau udah keluar dan dah tamat, yes atau no. Gini, meskipun banyak yang request, tetap gak akan gue bahas bro. Gue tahu tuh ceritanya kayak gimana dan gak mungkin gue bahas di channel ini. Ada dari Kurasa Takada. Cara nyawer gimana bang? Gampang, buka Saweria, isi nominal yang ingin diisi, minimal 0-nya 6, lalu nyawer. Ada dari Ruzain, buat ngopi bang, makasih bro. Ada dari Manusia, Sensei, coba cari detail kecil Eurocamp. Gue udah coba maraton bro, tapi gak nemu apa-apa. Ada dari Budiman, kapan nikah? Skip. Dan terakhir ada dari Kurasa Takada, bahas detail kecil dari anime God of High School. Nah ini juga nih, gue udah sempat nyari dan gak nemu apa-apa. Palingan kalau gue nemu detailnya ya, itu hanya sekedar apa ya, pemotongan dalam animenya aja, selebihnya enggak.
So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.